Papa nggak akan pulang. Hah? Kamu ngomong apa? Wilson yang fokus dengan kartunya merasa salah mendengar. Papa nggak akan pulang. Alkisah. Cerita kali ini mengisahkan tentang kemampuan supranatural yang sangat menyeramkan. Cerita ini dimulai ketika Wilson mendapatkan seorang adik laki-laki bernama Ryan. Waktu itu, Wilson berumur 7 tahun. Dia cukup semangat melihat adik barunya. Tetapi, layaknya anak yang baru menjadi kakak, dia merasa iri dengan adiknya. Dia mulai sadar, orang tuanya dengan cepat memberikan perhatian mereka ke adiknya. Wilson merasa tidak terlalu diperhatikan. Kadang, bahkan Wilson menjadi sedikit jahat kepada adiknya. Berteriak, bertengkar, dan tidak mau main dengannya. Akan tetapi, semua itu berubah ketika Ryan berumur 4 tahun. Wilson dan Ryan duduk di depan TV menonton kartun. Tiba-tiba, Papa nggak akan pulang. Hah? Kamu ngomong apa? Wilson yang fokus dengan kartunya merasa salah mendengar. Papa nggak akan pulang. Perasaan Wilson tidak enak. Kok bisa? Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Wilson mencoba mencari tahu apa maksud adiknya itu. Tapi, adiknya tidak menjawab apa-apa. Sekitar setengah jam setelah itu, telepon berbunyi. Halo? Halo, dengan Dek Wilson. Iya, siapa ini? Saya dari kepolisian. Ingin mengabarkan orang tuamu kecelakaan. Mobilnya terbalik. Hah? Terus orang tua saya gimana, Pak? Ibumu sekarang di rumah sakit. Lukanya tidak terlalu parah. Tapi ayahmu tidak bisa bertahan. Dia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Wilson syok berat. Selama berjam-jam, dia hanya menatap layar TV sambil mengganti-ganti channelnya. Pikirannya kosong. Bahkan dia lupa dengan perkataan adiknya. Setahun setelahnya, ada kejadian aneh lagi. Wilson dan Ryan sedang bermain di taman. Ryan berlari di rumput. Lalu, dia tiba-tiba stop dan berkata, Kak, ada orang jahat di sana. Kita harus pergi. Ryan menunjuk ke seorang pria. Ketika Wilson mengikuti tangan Ryan, dia melihat seorang pria yang memakai jaket sedang berdiri sambil memasukkan tangannya ke kantong. Wilson tidak merasa ada yang aneh dengan pria itu. Entah kenapa, Wilson tiba-tiba ingat dengan perkataan adiknya ketika ayahnya meninggal. Ya, ayo. Dia pun langsung menggandeng tangan adiknya dan pulang ke rumah. Besoknya, sewaktu ibunya membaca koran, mata Wilson seakan terpaku melihat sebuah berita. Bulu kuduk Wilson berdiri. Dia lalu melihat ke arah adiknya yang sedang makan sereal dengan santai. Sekarang dia yakin bahwa perkataan adiknya bukan cuma kebetulan. Adiknya mempunyai kekuatan supranatural. Semenjak itu, Wilson selalu mendengarkan perkataan adiknya. Tetapi, tahun demi tahun berlalu, adiknya tidak lagi mengatakan apapun. Wilson pun mulai lupa. Sampai pada suatu hari, ketika Wilson sudah tinggal sendirian di apartemennya, adiknya Ryan mengirimkan pesan. Rian, Kak, aku harus kasih tahu kamu sesuatu. apaan? Kamu harus pergi dari sana sekarang. Kalau bisa, ke tempat yang tidak ada orang. Hah? Aku baru aja sampai sama pacarku di sini. Kamu dengerin aku. Akan terjadi sesuatu. Kamu cepat pergi dari sana. Hah? Kenapa? Ada apa sih? Gak tahu, aku cuma tahu itu. Oke. Aku ngerti. Bye, Rian. Bye. Dengan cepat, ingatan Wilson kembali kepadanya. Wilson langsung menggandeng pacarnya dan membawanya pergi menginap di hotel. Ayo kita pergi dari sini. Hah? Kenapa? Kita mau kemana? Pacarnya yang masih kebingungan terus bertanya kepada Wilson. Tetapi
Wilson hanya memberikan satu jawaban. Rian selalu benar. Besoknya, Wilson mendapatkan telepon dari polisi yang memberitahukan tentang apartemen yang dibobol oleh seseorang. Anehnya, si pelaku tidak mengambil apa-apa. Jadi polisi memanggil Wilson untuk mengenali pelaku. Ketika sampai di kantor polisi, pacar Wilson kaget. Itu mantan pacarku yang punya penyakit mental. Dia membawa pisau saat kami tangkap. Sepertinya niatnya ingin membunuh kalian berdua. Mendengar itu, pacar Wilson benar-benar syok dan kaget. Gimana adikmu bisa tahu ya? Oh, dia punya kemampuan supernatural. Oh, Wilson dan pacarnya pun pulang ke apartemennya dalam keadaan lega. Wilson merasa sangat capek setelah perasaannya terombang-ambing. Sayang, kita di apartemen aja ya. Capek banget rasanya. Mau ngapain ya? Wilson berbicara dengan pacarnya sambil membuka kunci pintu apartemennya. harusnya kamu ikutin kata-kata adikmu. Wilson berhenti sebentar dan bertanya sambil membuka pintu apartemennya. Hah? Maksudmu sayang? Kita kan sudah ikutin kemarin nginep di hotel. Harusnya kamu benar-benar ikutin perkataan adikmu.